Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sedulurku, koncoku, dan saudara-saudaraku semua dimanapun teman-teman semua berada ya lur. Dan alhamdulillah ya lur, saya dapat kerjaan lagi. Masnya ini sama mbaknya tadi datang dari Cikarang ya, Cikarang Bekasi ke tempat saya sekitar 1 jam lebih ya katanya ya. Dan datang membawa Samsung A02s ya. Dan untuk tipe Samsung A02s ini kacanya sama dengan Samsung A12, M12. Ya hampir-hampir sama ya. Ya sama sebenarnya ya. Dan ini kondisinya normal, udah saya cek tadi di awal. Terus ini ada kendala di kaca outer glass-nya ya lur. Kaca outer glass-nya mengalami pecah di bagian pojok kiri atas. Dan masnya datang ke saya minta untuk diganti kaca outer glass-nya ya lur. Dan semoga bisa saya tanganin dengan bagus, mulus lagi, biar masnya pulang ke Cikarang puas ya. Dan ini saya bongkar dulu handphonenya, tutup belakangnya, kita copot, terus tutup mesin atas sama bawah, kita buka semua bautnya ya lur. Pelan-pelan aja, santai, santuy, nggak usah buru-buru, karena untuk mengerjakan hal-hal seperti ini emang harus butuh kesabaran ya lor, tidak boleh terburu-buru ya lor. Dan ini fleksibelnya mulai saya lepas semua, fleksibel yang dari LCD ya, ini menyatu jadi satu di LCD, dari baut atas ke mesin baut bawah ya, jadi satu di fleksibel di LCD-nya. Dan ini mesinnya saya lepas biar kameranya tidak kotor, biar lebih enak memproses melepas LCD dari frame. Kita panaskan dulu, tadi saya panaskan di separator dulu LCD-nya biar lebih mudah untuk pemisahan LCD dari rangka frame-nya. Dan setelah saya panaskan, biasa ya lur, saya gores-goreskan seng segitiga saya ini ya lur, untuk membuka jalan ya, biar nanti kalau mika saya sudah masuk lebih mudah pembukaannya ya. Dan karena di bagian atas tadi sudah jebol-jebol, kacanya pecah kecil-kecil, ini ada sedikit menguntungkan ya, kita bisa memasukkan jalan dari bagian kaca-kaca yang udah retak kecil-kecil ini ya. Ini kaca yang retak-retak kecil ini tadi saya buka dulu menggunakan karter, saya congkal sedikit-sedikit sehingga bisa membuka jalannya seperti ini ya lor. Dan tinggal kita masukkan mika tipis yang saya pakai ini warna hijau, ini bekas LCD mikanya. Terus saya kasih oles-oleskan, saya memakai thinner merek Impala, bisa dibeli di toko bangunan terdekat. Saya oles-oleskan sambil saya gerakan mikanya. Nah seperti ini ya lor, gampang ya lor, tapi tetap santai, tidak boleh buru-buru, karena ini kalau sampai salah pergerakan ini LCD-nya langsung rusak ya lor, langsung pecah ya lor. Jadi harus santai ya, emang nggak boleh buru-buru, pelan-pelan seperti ini terus. Kalau udah berat tambahin thinner, seperti ini aja terus ya lor, sampai semuanya terlepas ya. Nah seperti ini. Kalau udah dingin panaskan lagi, terus dibantu pakai thinner lagi, seperti itu terus ya. Nah seperti ini, pokoknya sampai semuanya bener-bener terlepas ya. Tinggal di bagian bawah nih saya panaskan menggunakan blower, karena di bagian bawah tidak ada retakan, lebih mudah ya untuk pelepasannya. Hati-hati ya lur, jangan dipaksa, dan ini nyangkut sama kabel antenanya ya lur. Kita buka aja biar lebih mudah. Dan alhamdulillah ini sudah terlepas LCD Samsung A02s nya. Tinggal kita lakukan pengecekan ya. Kenapa kita cek ya, karena ini kalau LCD-nya masih mulus ya baru bisa kita ganti kacanya. Kalau ini LCD-nya kita lepas pecah, harus ganti LCD ya lur, nombok. Bentar ya lur, kita tes dulu. Wah mantap ya lur, alhamdulillah masih muncul Samsung Galaxy A02s nya, kondisinya mulus. Coba kita tengok dulu, setelah kan masih mulus ya lur. Langsung saja saya lepas lagi untuk melanjutkan langkah berikutnya ya. Kita akan pisahkan kacanya yang pecah dari LCD-nya yang original ya lur. Kita rapikan dulu. Dan seperti ini proses pemisahannya, saya menggunakan kawat ukuran 0,06 mili dan suhu separator saya 75 derajat. Dan saya mulai di bagian
yang ada fleksibel bagian bawah ya. Karena apa? Karena di bagian atas banyak retakan. Saya memulai di bagian yang tidak ada retakannya ya, biar lebih mudah dan tidak terkena film polarisnya ya. Tapi kalau teman-teman yang masih sering terkena film polarisnya, usahakan cari bagian yang retakannya sedikit ya, karena biar proses memasukkan benang kawatnya lebih mudah, tidak menyangkut apa itu namanya, film polarisnya ya. Dan ini aman ya, film polarisnya tidak terangkat. Alhamdulillah ini kacanya tadi yang pecah sudah bisa teratasi ya. Dan sekarang tinggal saya lanjutkan pembersihan karena ini cuma sedikit aja sisa lemnya. Nih saya menggunakan alat ya, karena jari saya sudah perih kalau buat melepas sisa-sisa lem, karena saya keseringan melepas jari saya, jadi mulai tipis mungkin ya kulitnya. Jadi saya pakai alat biar lebih tidak menyakiti kulit saya ya lor. Tapi teman-teman kalau kulitnya masih badak, masih bisa pakai jari ya untuk mengelupas sisa-sisa lem okanya seperti ini. Nah pelan-pelan ya lor, yang penting bersih. Terus setelah itu langkah selanjutnya kita bersihkan menggunakan thinner lagi ya, biar flek-flek lem okanya ini hilang. Sama yang seperti yang saya pakai di awal, thinnernya masih thinner merek Impala, saya beli di toko bangunan, dan tinggal saya oleskan menggunakan kain lap LCD ini ya. Ini saya kain lapnya beli di grosiran. Ada ya kain lap khusus LCD itu, ada ya kainnya halus, jadi tidak menimbulkan goresan ya. Dan kita bersihkan semaksimal mungkin sampai kinclong seperti ini ya lor. Dan ini kalau udah kinclong, jangan lupa di bagian framenya sisa-sisa lemnya dibersihkan terlebih dahulu biar proses penyatuannya sama pengelemannya nanti lebih rapat ya. Ini saya letakkan di framenya untuk mencetak antara kacanya dengan LCD-nya ya lor ya. Dan ini tadi di awal kaca glassnya beli sudah plus lem oka ya lor. Jadi saya tidak usah menambahkan lem oka karena kaca outer glassnya yang baru ini udah plus lem oka belinya. Jadi tinggal kita tempelkan seperti ini di bagian bawah terlebih dahulu. Pelan-pelan seperti ini ya penempelannya. Kalau teman-teman ada alat bubble remover, nempelinnya cepat tidak masalah. Tapi kalau teman-teman tidak punya alat bubble removernya, pelan-pelan ya lor. Nempelnya pelan-pelan biar tidak terjadi gelembung ya lor. Pelan-pelan, yang penting santai biar tidak jadi gelembung. Tapi kalau teman-teman punya bubble remover mau cepet nggak apa-apa, nanti kalau masih ada gelembung masih bisa dimasukkan ke bubble remover ya loh. Jadi saya juga sebenarnya punya alat bubble remover ya. Ini tujuan saya emang kalau lagi buru-buru kadang masih ada gelembung ya, jadi saya bisa pakai bubble remover ya. Tapi kalau lagi santai nggak usah pakai bubble remover sebenarnya bisa, karena saya bisa melakukannya dengan pelan-pelan. Dan contohnya seperti ini ya lor, ini masih ada gelembung. Karena ini saya melakukannya cepat ya, tidak pelan-pelan, jadi masih ada sisa sedikit gelembung-gelembung. Untuk memastikannya bagus gelembungnya hilang, saya masukkan bubble remover saya dengan suhu 60 dengan tekanan anginnya 90 sampai 100 PSI ya. Dan ini setelah saya masukkan bubble remover, keadaan LCD-nya sudah saya ambil mulus tanpa ada gelembung. Tinggal kita langkah berikutnya kita satukan ya lor. Dengan pakai lem T7000 warna hitam seperti biasa. Sebelum kita lem, usahakan lem bekasannya kita ambil dulu ya, kita bersihkan dulu. Terus di bagian atas dilengkukan di kameranya kita tambahin lem, karena tujuannya biar debu-debunya tidak masuk ke kamera ya. Dan mulai proses penyatuan antara LCD dan framenya ini lor ya. Dan kita satukan hati-hati aja, pelan-pelan kita tekan-tekan, kita rapikan, presisikan antara jaraknya. Takutnya memasang LCD pun kadang-kadang bisa nggak presisi ya kalau kita asal masang ya, jadi harus pelan-pelan juga. Dan setelah ini kita rakit semua ya lor, dan misi selesai ya lor. Misi selesai, kaca yang pecah tadi sudah kembali pulih, mulus lagi, dan LCD-nya masih tetap original lagi ya lor, dan masih mulus. Karena LCD original pasti lebih bagus daripada yang udah bukan
ori ya. Kalau udah gantian KW ya otomatis ya kurang bagus ya dibandingkan yang original seperti ini. Ini saya rakit udah mulai selesai. Kita rapikan tutup atas, tutup bawah tadi udah. Ini tinggal tutup atas di bagian mesin. Dan teman-teman yang masih belajar semoga cepat lancar ya lur. Dan semakin banyak jam terbangnya, semoga semakin lihat untuk proses memasang kaca ataupun touchscreen ya lur. Dan ini udah selesai ya, saya tutup belakangnya, masukkan SIM tray-nya, terus saya bersihkan lagi sisa lem hitam-hitamnya ini di bagian depan. Dan selesai ya lur, tinggal kita tes untuk terakhir kalinya ya lur. Mantap ya, sudah selesai. Jadi nota ya lur. Lumayan. Tinggal kita bersihkan. Dan ini tadi sudah sambil saya nyalakan, kita tes lagi, kita tes kuncinya apa nih ya. Dan alhamdulillah touchscreen-nya lancar ya. Dan semoga bermanfaat tutorial sederhana dari saya, Jakarta Fazer. Tetap semangat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.